Kali ini kita akan mendiskusikan tentang teknologi wilayah udang di Indonesia, dan saya Asodin Laco sebagai inventor teknologi wilayah udang super intensif yang biasa kita dengar. Dan yang pertama saya akan mulai dari perkembangan teknologi itu sendiri. Tahun 70-an kita sudah mulai berbudidaya di Indonesia dengan teknologi yang namanya tradisional ya. Tradisional ini sekedar masukkan air ya ke dalam tambak, kemudian dipelihara sampai dengan 3 bulan dan dipanen. Produktivitas dengan teknologi tradisional pada waktu itu sekitar 300 kg per hektar per musim tanam, jadi kecil sekali ya. Kemudian tahun 80-an ya, mulailah berkembang yang namanya teknologi tradisional plus ya. Teknologi ini cirinya di samping diberi makanan ya, juga sudah menggunakan pompa air untuk produksi udang, dan pada waktu itu namanya jenis udang windu ya, kita belum kenal udang faname. Nah, produktivitas per musim tanam ya, per 4 bulan ya, per hektar untuk teknologi itu berkisar antara 700 sampai 1 ton ya. Jadi tahun 80-an sudah mulai orang kenal namanya pakan, pompa air, dan berbagai macam perkembangan lainnya. Kemudian mendekati tahun 90-an orang sudah mulai menggunakan kincir air ya. Ada yang berangkai karena tidak ada listriknya ya, ada yang pakai motor listrik, dan jumlahnya juga masih sedikit ya. Di samping pakai kincir air juga mereka menggunakan pompa dan memberikan pakan. Itu produktivitas per hektar per musim tanam itu sekitar 3 ton ya. Jadi ada peningkatan dari tadi 300 kemudian jadi 1 ton, kemudian 3 ton ya. Jadi ada perkembangan. Kemudian memasuki tahun 90 ya, mulailah orang mengenal namanya faname ya. Faname ini adalah jenis udang dari Amerika Latin ya, khususnya di Hawaii. Dan mulai dicoba lah dengan teknologi yang waktu itu mulai dengan semi intensif ya, dan saat itu sudah bisa mencapai 5 ton per hektar per musim tanam. Kemudian berkembang lagi ya, karena dilihat prospeknya cukup bagus, dan kelebihan faname ini bisa ditebar padat karena dia memanfaatkan kolom air ya. Beda dengan udang windu yang sifatnya bottom feeder ya, cenderung di dasar dan ya punya kanibalisme yang tinggi. Kalau faname itu tingkat kanibalismenya rendah dan dia memanfaatkan kolom air sehingga orang bisa menebar lebih banyak lagi. Nah, di tahun 90-an itu mendekati 2000 ya, dengan teknologi intensif menggunakan kincir air ya, kemudian menggunakan pompa air, menggunakan pakan, ya, itu produktivitas per hektar per musim tanam sekitar 10 sampai 15 ton ya. Nah, jadi saya kira ini adalah sebuah lompatan teknologi. Kemudian berkembang terus ya. Di tahun 2011 ya, saya mengembangkan secara pribadi di tempat saya di Baru, Sulawesi Selatan, yang namanya teknologi super intensif ya. Teknologi super intensif ini adalah budidaya udang di kolam sempit, kolam kecil, kurang lebih 1000 meter persegi, tapi kedalamannya sampai 3 meter ya, sehingga kita bisa menebar cukup tinggi, dan 1 meter kubik air itu bisa ditebari 400 ekor benur faname. Jadi kalau dia 1000 meter luas kolamnya, kedalamannya 3 meter, berarti kan bisa kurang lebih 1 juta ekor kita tebar benur. Nah, untuk mencukupi ketersediaan oksigen, maka selain digunakan kincir, ya, kita juga menggunakan blower ya, jadi udara dari bawah yang disuntikan. Tujuannya apa? Agar terjadi komunitas secara vertikal dan horizontal, sehingga semua ruang akan sama kondisinya dan udang akan menempati ruangan itu.
Dan produktivitasnya kalau dikonversi ke hektar itu bisa mencapai 150 ton per hektar musim tanam. Jadi itu berkembang cukup lama ya, dari tahun 70-an kemudian masuk ke tahun 2000-an ya. Dan saat ini teknologi ini sudah berkembang di mana-mana, dan ada juga yang mengembangkan dengan teknologi skala kecil ya, menggunakan kolam plastik ya, kapasitas satu kolam 200 ton sampai 400 ton ya, kolam bundar. Dan saya kira ini adalah sebuah prospek baru buat pelaku usaha baru, terutama bagi generasi muda, terutama bagi lulusan SMK, Fakultas Perikanan, D3 Perikanan ya, yang ingin tertarik menjadi pelaku usaha. Nah, kemudian kita melihat apa sih sebenarnya yang menjadi kunci keberhasilan dalam sebuah budidaya perikanan, khususnya udang ya. Ada 5 variabel yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kualitas benih ya. Benih ini harus betul-betul bebas dari penyakit, yang namanya spesifik pathogen free, jadi dia SPR ya. Kemudian ada namanya juga dia tahan terhadap penyakit tertentu ya. Jadi dari hatchernya dia sudah dirancang sedemikian rupa karena dia menggunakan induk yang memang dirancang untuk itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kualitas pakan ya. Kemudian cara pemberian pakannya bagaimana, karena salah memanage pakan ini bisa menjadi sebuah problem besar, karena udang itu ya, kalau dia habiskan di kulit ya, setelah molting nafsu makannya turun ya, sehingga harus memang dipotong dosisnya, dikurangi sampai dengan 50%. Ini memang merupakan sebuah proses bagi seorang teknisi katakanlah atau seorang pelaku usaha ya, bagaimana dia bisa memanage pakan ini agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memaksimalkan lingkungan ya, baik secara vertikal maupun horizontal ya. Oleh karena itu kita menggunakan kombinasi aerasi ya, ditambah dengan kincir ya. Jadi kincir di permukaan dan root blower itu dari bawah ya, naikkan ke atas. Bahkan sekarang ada yang namanya microbubble ya, yang lebih kecil, dia punya pori-pori sehingga oksigen bisa lebih tinggi. Kuncinya dalam sebuah budidaya yang pelebaran tinggi adalah ketersediaan oksigen terkait dengan lingkungannya, kemudian pH ya, kemudian aktivitas dan seterusnya. Nah, kalau oksigennya sudah cukup baik, maka itu juga akan membuat kondisi ekosistem budidaya ini lebih stabil ya, karena udang sudah cukup kebutuhannya untuk oksigen. Nah, tinggal bagaimana kita mengurangi dampak daripada limbah, pakan dan kotoran udang yang dikeluarkan di dalam kolam itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa udang itu kan makan di situ dan buang kotoran di situ ya. Nah, bisa dibayangkan kalau limbah ini tidak di-manage, tidak dikelola. Oleh karena itu, untuk meminimalkan ini, maka sebelum diberi makan ya, maka limbah itu harus dikumpulkan di tengah-tengah, nah, kemudian dibuang ya, dan baru kita beri makanan. Memberikan makanan ini juga akan ada aturannya. Kita berharap frekuensinya bisa lebih sering ya. Bahkan sekarang dengan menggunakan alat automatic feeder itu ya, kita bisa memberi makanan setiap 1 jam, 24 kali dia makan dalam sehari semalam ya. Ini adalah sebuah proses kemajuan agar juga mengurangi kecepatan larut daripada makan itu sendiri ya. Kalau dia sekitar 4 jam atau 6 jam sekali kan banyak yang larut ya. Tapi kalau 1 jam ya habis ya, datang lagi yang satu, ini juga akan mengurangi jumlah atau pengaruh daripada limbah makanan itu sendiri. Nah, kemudian ini juga penting ya, kenapa kita harus menjaga lingkungan. Tambah-tambah yang teknologi intensif dan super intensif ini ya, diharuskan ada
instalasi pengolahan limbah IPAL ya untuk memperkecil risiko buangan ke laut. Kenapa? Kalau kita sehari memberi udang itu kurang lebih 100 kg, maka ada limbah padatnya ya kurang lebih 30%. Nah, ini harus dikurangi dengan menggunakan central drain tadi, ditampung di IPAL. Nah, kalau jumlah padatannya sudah cukup banyak di penampungan, maka diangkut keluar ya, bisa dijadikan pupuk ya bagi kepentingan lainnya ya. Jadi ini adalah sebuah mekanisme terhadap lingkungan itu sendiri. Yang keempat adalah konstruksi ya. Konstruksi sekarang kan macam-macam, ada dari beton, ada dari LDPE, ada daripada HDPE ya. Tujuannya apa? Agar memang satu, kebocoran kita bisa minimalkan ya. Karena pelihara udang itu kan sama dengan meminjam air dari laut, kita tampung ya. Kalau dia banyak bocornya, maka ketinggian air di tambah ini kan akan berfluktuasi ya, dan juga posnya jadi besar. Nah, kita berharap dengan adanya konsep menggunakan plastik atau HDP atau LDP dan beton, maka ini juga bisa mengurangi rembesan, dan yang kedua kita hanya mengganti air ya, selain untuk garuk penguapan juga untuk mengganti air yang saatnya dibuang limbah tadi ya. Sehingga betul-betul ini boleh dikata seperti dalam bak mandi ya, tidak ada kebocoran ya, jadi betul-betul tertutup dengan tempat lain. Nah, kemudian yang kelima adalah terkait dengan manajemen ya. Manajemen ini penting ya, apalagi dengan teknologi super intensif. Dia tidak bisa katakanlah mati listrik itu sampai dengan 5 menit ya. Karena oksigen yang tersedia akan bercair, tapi sekarang kan banyak upaya-upaya untuk mencegah itu. Yang pertama tentunya menggunakan sistem otomatis ya. Jadi begitu listrik dari PLN mati, maka secara otomatis genset bisa dihidupkan ya secara mekanis ya, sehingga itu bisa dikurangi. Yang kedua juga biasanya di tempat-tempat yang sudah seperti itu menggunakan alarm ya, begitu mati listrik ya, alarmnya bunyi ya, sehingga orang terbangun dan bisa mengantisipasi hal-hal tersebut. Yang ketiga kan sekarang juga ada yang namanya semacam tablet untuk meningkatkan oksigen ya, tiba-tiba katakanlah gensetnya dia treble ya. Ini untuk mengantisipasi digunakan tablet oksigen yang bisa membantu untuk bertahan sampai dengan 1-2 jam ya. Jadi ini adalah upaya-upaya yang sudah berkembang ya di tingkat pelaku usaha perikanan, khususnya di sektor-sektor penunjang. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga bahwa yang bahan organik tadi ini kan kalau kita hanya berharap daripada pengumpulan secara mekanis juga tidak bisa kita lakukan penekanan terhadap organik yang sudah terlarut di air. Oleh karena itu kita menggunakan bakteri pengurai ya, sebagai bakteri bioflok namanya ya, bioflok, untuk memanfaatkan limbah terlarut tadi sebagai energi dia untuk berkembang, dan ini juga akan memperbaiki tentunya kualitas air, khususnya pH, kemudian NH3, nitrit, kemudian H2S ya, dengan adanya bioflok tadi. Nah, sehingga saat ini kan orang sudah mengembangkan teknologi ini dengan mengintegrasikan ya untuk penanganan limbah, integrasi daripada sistem mekanis ya, memanfaatkan limbah padat dibuang dan menggunakan probiotik. Nah, dengan 5 variabel itu kita lakukan secara konsisten ya, dengan komitmen yang tinggi, saya kira keberhasilan itu akan kita dapatkan ya. Dan yang namanya kedisiplinan ya, namanya konsistensi itu penting bagi budaya perikanan ya. Terakhir mungkin ya, ke depan ini kan kita sudah akan masuk kepada dunia digital ya. Digital ini adalah membantu sekali dalam rangka bagaimana kita melakukan sebuah kegiatan yang terukur ya, termasuk budaya perikanan. Nah, saat ini yang sudah kita bisa lakukan adalah bagaimana memprogramkan pemberian pakan ya dari Android kita dengan automatic feeder
kita bisa atur volumenya, kemudian kita bisa atur setiap berapa jam kita berikan. Bahkan bisa kita kontrol dari tempat lain bahwa petak 1, petak 2 dan sebagainya sudah diberikan makanan ya. Itu automatic feeder yang dikaitkan dengan digitalisasi. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana pasar itu juga menjadi penting ya, bahwa dengan digitalisasi informasi pasar ini secara cepat bisa kita dapatkan ya, dan kita bisa menentukan kapan kita panen, karena dengan digitalisasi kita bisa menghanting berapa perkembangan harga pasar udang dunia dan tahu trennya ke arah mana, sehingga spekulan yang biasa masuk dalam bisnis udang ini diperkecil dia punya kesempatan. Yang ketiga, nanti ke depan ini kan orang sudah mulai mengembangkan sistem resirkulasi ya, namanya resirkulasi aquaculture system ya. Ini adalah sebuah teknologi nanti yang terakhir ya dari budidaya perikanan ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan budidaya perikanan tanpa mengganti air dengan hanya mendaur ulang ya air itu sendiri. Dampaknya di sini adalah satu, tentunya mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua, bisa lebih cukup terkontrol. Dan ini adalah peran digitalisasi sangat menentukan di sistem budidaya dengan metode RAS. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, maka mulai saat ini ya para adik-adik kita yang punya latar belakang di perikanan, apakah dia SMK, D3 dan D1, kita sudah harus mengintegrasikan ya sistem digital dengan budaya perikanan. Karena itu adalah tuntutan di negara maju sudah mulai bergerak ke arah sana, dan kita berharap Indonesia jangan ketinggalan dengan teknologi yang mengintegrasikan antara digitalisasi dengan budaya perikanan atau aquaculture. Kalau kita berbicara keunggulan atau kelebihan dari masing-masing teknologi itu tentunya ada, demikian juga kelemahannya ya. Nah, kalau tradisional plus itu atau tradisional tadi ya yang tahun 70-an itu kan produktivitasnya 300 kg per hektar per musim tanam ya, dan juga kepastiannya sudah diprediksi. Demikian juga dengan teknologi tradisional plus ya, ada sekitar 1 ton per hektar per musim tanam ya, dengan hasil yang sudah diprediksi ya. Dan ini tentunya ke depan sudah tidak bisa kita lakukan. Memang murah dari sisi biaya personal, tapi ke depannya apalagi dengan generasi milenial sekarang, mereka sudah tidak tertarik dengan cara-cara kerja profesional. Kemudian semi intensif ya itu mungkin lebih baik daripada tradisional dari sisi produktivitas. Kemudian intensif dan super intensif. Nah, super intensif ini kelebihannya ya dia bisa tebar tinggi ya, tebar tinggi bahkan bisa sekitar 8 kali daripada intensif ya. Nah, sehingga ini juga bisa mendorong peningkatan produktivitas secara signifikan ya, secara lompatan. Apalagi kan kita tahu bahwa pemerintah Indonesia melalui KPP di 2024 ini ingin meningkatkan produksi udang nasional sebesar 20%. Artinya dari 500.000 di tahun 2019 menjadi 1.270.000 ton. Saya kira ada sebuah kesempatan bagi sektor usaha lainnya. Ya. Memang kalau teknologi super intensif jadi mahal ya, kemudian dia punya kelebihan lainnya juga, biaya produksi per kilo lebih murah ya. Jadi volumenya besar, tapi dia produksi per kilo lebih murah dan targetnya bisa lebih besar. Dan ini juga super intensif bisa dikerjakan dengan cara-cara skala yang lebih kecil, menggunakan kolam besar. Nah, ini juga menjadi kesempatan ya bagi generasi muda, ya khususnya mahasiswa yang tergabung dalam Papua misalnya, atau alumni daripada D3, kemudian SMK dan perikanan.
Jadi suka tidak suka ke depan kita harus melompat ke teknologi ini ya, karena semua sekarang harus bisa terkontrol dari mana saja ya, dengan kehadiran digitalisasi. Kita berharap ke depan Indonesia bisa menjadi penghasil udang terbesar dunia, menggeser negara lain. Saat ini baru ulang keempat kita, padahal potensi sumber daya alam kita luar biasa besarnya, tapi belum bisa menggeser China dan India. Saya kira itu gambaran singkat dari budaya perikanan dengan teknologi super intensif. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Oke, jadi harapan saya, pesan saya kepada adik-adik yang tergabung dalam Himakwai, himpunan mahasiswa aquaculture Indonesia, ya, kiranya kita harus bangkit, harus berperan dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia untuk berkontribusi terhadap penyediaan pangan baik dalam negeri maupun ekspor. Ya. Ada dua hal yang menjadi permutan dari negara-negara di dunia adalah menguasai energi dan menguasai pangan. Ya. Siapa yang menguasai pangan dan energi, maka dia menguasai dunia. Indonesia ini adalah sebuah negara kepulauan, negara maritim yang panjang garis pantainya nomor 2 di dunia dan luas wilayah perairan pesisir lautnya terbesar di dunia, demikian dengan jumlah pulaunya. Hanya saja kita belum bisa memanfaatkan ini sebagai sebuah kekuatan, ya, dan kita berharap melalui sektor aquaculture ini maka devisa kita, ya, pendapatan masyarakat kita bisa ditingkatkan. Saat ini kita baru berpendapatan secara global Indonesia per kapitanya hanya 4.200 US dibanding dengan Malaysia itu kurang lebih 11.000, kemudian Thailand cuma 8.000 ya, dan kita baru 4.000 ya. Sementara Singapura itu dengan kondisi negara kecil pendapatan per kapitanya 63.000 US, artinya kurang lebih 16 kali dari Indonesia ya. Nah, kenapa kita tidak coba manfaatkan? Dan ini adalah kesempatan buat generasi muda, apalagi kita ini akan mendapatkan bonus demografi ya di tahun 2030 dan harus dipersiapkan ya teknologi-teknologi apa yang harus mereka lakukan untuk 3-4 tahun mendatang. Nah, harapan saya kiranya para mahasiswa yang tergabung di Himakwai bisa memberikan kesempatan dan harus belajar banyak ya, terutama terkait dengan teknologi. Demikian harapan saya. Terima kasih. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.